Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan bikin tema tentang puji memuji. Jadi pujian ini ada 4 macam, yaitu pertama, Allah itu memuji dirinya sendiri. Allah berfirman bahwasanya Allah adalah Maha Kuasa. Akulah yang Maha memberi taubat. Akulah orang yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua itu adalah pujian Allah kepada dirinya sendiri. Juga ada pujian Allah memuji hambanya. Allah memuji hambanya dengan firman-Nya bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang mutathahirin, orang yang bersuci. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Nah, itu semua adalah pujian-pujian Allah kepada hambanya. Dan juga ada hamba itu yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tahu bahwasanya Allah itu maha segala-galanya, makanya seorang hamba itu memuji kepada Allah itu suatu hal yang wajib. Karena apa? Karena ketika kita berdoa pun juga memohon memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita itu harus banyak-banyak memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah itu telah memberi karunia anugerah yang sangat banyak kepada kita semua. Dengan demikian kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan rizki, tambahan kebahagiaan, keselamatan, juga kehidupan ataupun apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu sudah sepantasnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita itu lupa bahwasanya Allah itu menciptakan kita hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu tidak pernah butuh kepada hambanya, tetapi sebagai hamba kita sangat membutuhkan rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini memang hamba-hamba yang selalu menginginkan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan yang keempat adalah pujian antara sesama manusia. Manusia memuji kepada manusia. Jadi ini sering kita itu memuji seseorang ketika hidup di dunia, bahwasanya mereka menjadi orang yang kaya, kemudian menjadi orang dermawan ketika masih hidup. Kita memuji sesama kita bahwasanya dia seorang yang tampan, kemudian kita memuji sesama kita bahwasanya mereka wanita yang sangat cantik, berakhlakul karimah. Juga kadang kita itu memuji-muji seseorang itu ketika masih hidup, padahal orang sesama manusia ketika dipuji-puji kemudian tidak mampu mempertahankan kebaikan-kebaikan itu merupakan suatu yang sangat rugi. Oleh karena itu ketika kita memuji oleh sesama manusia ketika dia masih hidup,
ya lebih baik memuji daripada kita mengolok-olok, itu malah menjadi dosa. Jadi ketika seseorang mendapat pujian dari Allah, dari sesama, itu jangan sampai kita itu silau kemudian kita lupa bahwasanya pujian itu harus kita pertahankan ketika kita melakukan suatu kebaikan atau kesolehan, maka itu harus kita pertahankan. Jangan sampai karena pujian justru kita lupa, kemudian akan kita menjadi orang yang merosot kebaikannya sehingga kita terlalu silau dengan pujian orang. Oleh karena itu, ketika kita dipuji oleh sesama, hendaklah kita semakin berhati-hati bahwasanya kita ini belum sampai ajal. Jadi ketika seseorang itu kebaikan ketika masih hidup, kalau ketika belum mati jangan sampai kita itu memuji seseorang padahal dia belum meninggal. Tetapi ketika seseorang sudah meninggal dengan meninggalkan suatu kebaikan-kebaikan, maka mereka patutlah kita puji sebagai contoh, sebagai teladan kepada kita semua bahwasanya mereka orang-orang yang memang benar-benar orang yang soleh yang patut kita contoh sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian itu kadang itu membuat kita semakin jatuh, semakin terlena karena pujian itu, sehingga kita merasa paling hebat, merasa paling hebat sendiri di antara sesama. Nah, semua itu akan juga menjadikan kita dosa. Jadi ketika dipuji oleh seseorang, kita harus semakin berhati-hati langkah kita supaya kita di dunia ini mendapatkan keselamatan, juga keselamatan di akhirat nanti. Karena apa? Pujian itu kadang juga bisa menjatuhkan kita, karena pujian itu kita terlalu senang dipuji, akhirnya kita lupa bahwasanya semua itu adalah bisa saja berubah di suatu waktu, karena kita memang masih hidup. Jadi ketika seseorang masih hidup itu, ketika mendapatkan pujian jangan terlalu senang, bahwa kita tidak tahu godaan dari setan atau hawa nafsu kita bisa menjerumuskan kita kepada suatu keburukan, dan semua itu akan menjadi sia-sia ketika kita mendapatkan pujian dari seseorang yang menjadikan kita lupa, kita semakin jatuh dari kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kebaikan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, kita harus nanti berusaha berhati-hati dengan pujian ini. Mudah-mudahan kita itu semakin mampu mempertahankan kebaikan-kebaikan kita. Kita semakin berhati-hati bahwasanya pujian itu bisa menjerumuskan kita semakin rendah. Oleh karena itu, kita ketika hidup di dunia ini jangan terlalu banyak memuji seseorang, karena itu belum final, belum berakhir. Kadang kita sudah memuji seseorang baik-baik, sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang luman, sebagai orang yang baik kepada sesama, tetapi di suatu waktu ketika seseorang mendapatkan godaan dari setan atau hawa nafsu, semua itu bisa berubah. Dengan pujian ini memang kita memang sebaiknya dipuji, tapi kita juga harus berhati-hati daripada kita mengolok-olok. Oleh karena itu, kita ketika mengolok-olok seseorang itu juga menjadikan kita semakin orang yang buruk. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum
kami tutup. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberi pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita itu hidup di dunia ini senantiasa diberi keselamatan, sehingga untuk bekal hidup kita nanti di akhirat. Oleh karena itu kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita dijadikan orang-orang yang menjadi orang yang selalu menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Sebelum kami akhiri, ketik YouTube kami Imam Ubed, jadi sambung, nggak ada spasi, Imam Ubed. Semoga saudara-saudariku juga mau men-like and subscribe. Bukan harapan kami untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita sama-sama belajar untuk menuntut ilmu, untuk saling belajar memberi nasihat kepada saudara-saudari kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan dunia juga di keselamatan di akhirat, sehingga kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cita-citakan, semoga Allah senantiasa mengabulkan kita. Semoga anak cucu kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh solehah, menjadi orang-orang yang senantiasa selalu berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat, menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa rajin, suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa diberi rezeki yang lebih banyak, karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur. Soalnya Allah dalam Al-Quran pun juga berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah rezekinya atau anugerah nikmatnya kepada kita. Tetapi ketika kita tidak mampu, tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita pun akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri, kami mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan kami. Akhirnya ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.